Bab 541, Mantra setelah minum. Makanan lezat dari pegunungan dan laut, sirip hiu dan sarang burung. Rasanya enak. Perjamuan keluarga-keluarga Li ini sangat memuaskan selera Zupingan. Tidak ada kesombongan, dan rasanya seperti perjamuan keluarga yang hangat, tetapi kekayaan hidangannya merupakan kemewahan yang langka bahkan di ibu kota. Suer, coba ini. Rasanya enak. Mari kita sajikan untuk Suer. Daging rusa ini segar pagi ini. Dagingnya paling empuk. Suer harus mencobanya. Dari jamuan makan keluarga terlihat betapa disukainya Li Su. Orang kaya Li tak henti-hentinya meminta pembantunya untuk melayani Li Su. Orang kaya itu sepertinya khawatir Li Su tidak bisa makan enak di rumah Zupingan 2 hari ini, jadi dia ingin menebusnya. Makanan lezat itu mengalir seperti air, dan dia ingin membawakan semua makanan lezat itu kepada Li Su. Namun, untuk menjaga bentuk tubuhnya, Li Su hanya rasanya terbatas, dan sebagian besar makanan lezat di meja adalah sayuran. Makanannya yang lezat bagaikan air mengalir yang sangat memuaskan nafsu makannya, namun memberikan perasaan yang aneh pada Zupingan. Sebelum masuk, orang kaya Li berkata bahwa dia akan meminta koki menyiapkan meja besar berisi hidangan favorit Li Su. Namun, saat hidangan disajikan, Zupingan merasakan perasaan yang sangat aneh. Karena setiap masakan sudah tidak asing lagi bagi Zupingan, namun tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Zupingan suka sekali menyantapnya. Kaki ayam berlapis madu, kuah, renyah mentega almond, daging babi rebus rahasia. Zupingan telah makan hampir semua hidangan, tidak hanya sekali atau 2 kali, tetapi berkali-kali. Kaki ayam yang direbus harum sekali. Terbuat dari madu. Kamu bisa menelannya dengan sekali gigitan. Hahaha, mulutmu berair. Zupingan, aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya, cobalah jika kamu tidak percaya. Rasakanlah. Ayah benar-benar menyebalkan. Dia tahu orang-orang kenyang, tapi dia bersikeras memberi mereka makanan ini. 2. Oh, tidak ada yang mau memakannya lagi pula. Bantu aku membuangnya ke sungai. Terkikik, pengecut. Jangan takut. Kali ini aku tidak menambahkan bahan apapun ke kue-kue itu. Aku membawakannya khusus untukmu, ini khusus. Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu bercerita. Maka kamu harus cepat, rasanya tidak enak kalau dingin. Sambil menikmati makanan di jamuan keluarga, setiap kali Zupingan makan hidangan, dia bisa memikirkan Li Su dengan bangga memegang berbagai hidangan di benaknya. Adegan kotak makanan lezat di depannya, sepertinya Loli arogan muncul dengan jelas di depannya. 1 atau 2 tahun, dari Lolita di sudut hingga gadis langsing, dia telah makan makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya di atas meja. Sekarang Zupingan tidak bisa tidak memikirkan adegan ini. Loli kecil berkaki pendek memesan koki menyiapkan makanan lezat dan memasukkannya ke dalam kotak. Ayah dari keluarga itu menganggap remeh bahwa ini adalah makanan favorit Loli kecil, tetapi dia tidak tahu bahwa semua makanan lezat di dalam kotak itu masuk ke dalam perut seorang pria gemuk kecil berkaki pendek. Pikiran aneh ini membuat Zupingan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Su beberapa kali sambil menikmati makanan lezat. Bocah ini mau tidak mau menatap gadisnya saat dia sedang makan. Kamu pria yang pintar. Tindakan Zupingan diperhatikan oleh orang kaya Li di sampingnya. Keganasan di wajah Zupingan sedikit berkurang. Hal ini membuat pedang dan pedang di meja makan sedikit berkurang. Di meja makan, saudara laki-laki ketiga Li Su memiliki kapasitas minum yang banyak dan ingin meletakkan Zupingan di bawah meja. Dari waktu ke waktu, dia minum anggur untuk melawan Zupingan, mengatakan sesuatu seperti, jangan beri aku wajah ketika kamu tidak minum. Jika kamu tidak minum, kamu meremehkanku, jika kamu tidak minum, kamu punya masalah dengan saudara iparku. 2. Ini adalah saudara laki-laki mertua, dan karena dia sudah membicarakan hal ini, bagaimana mungkin Zupingan menolak? Meskipun dia tahu dia peminum ringan, dia hanya bisa mengangkat segelas anggur untuk menemaninya. Melihat kakak ketiganya mengajak Zupingan minum cangkir demi cangkir, mata gelap Li Su berputar sedikit, lalu dia diam-diam membisikkan sesuatu ke telinga pelayan kecil Baozi.
Setelah anak ketiga dari keluarga Li mengajak Zhu Ping'an minum segelas anggur lagi, Li Su mencibir mulut kecilnya dan berkata dengan genit, "Kakak ketiga, anggur tidak boleh diminum dingin, itu tidak baik untuk tubuh. Sungguh, aku tidak peduli pada diriku sendiri sama sekali." Huaer pergi mengambil beberapa. Hangatkan anggurnya. Petik 2. Ketika dia mendengar bahwa adik perempuannya peduli padanya, putra ketiga dari keluarga Li tersipu, dan menatap Zhu Ping'an dengan tatapan bangga dan mencolok. "Apakah kamu melihat bahwa adikku peduli padaku?" Di bawah instruksi Li Su, pelayan kecil Baozi membawa beberapa gadis ke dapur belakang, dan segera kembali dengan membawa beberapa toples kecil anggur hangat. Beberapa toples diletakkan di atas meja makan, dan sebuah toples kecil diletakkan di depan putra ketiga keluarga Li dan Zhu Ping'an. "Ayolah, kakak ipar, jangan biarkan anggur hangat adik iparku diminum." Melihat anggurnya datang, putra ketiga dari keluarga Li mengangkat gelasnya lagi dan terus mengundang Zhu Ping'an ke sana minum. Dia baru saja melihat Zhu Ping'an mabuk, jadi dia berpikir untuk memanfaatkan kemenangan tersebut dan meletakkan Zhu Ping'an di bawah meja untuk memberinya pukulan. Melihat kesuksesan tepat di depan matanya, anak ketiga dari keluarga Li itu merasa sedikit lebih baik. "Huaer, tuangkan anggur untuk suamimu." Li Su dan Zhu Ping'an saling pandang, sedikit mengerucutkan bibir, dan memesan dengan lembut. "Oke, Nona." Pelayan kecil Baozi menganggukkan kepalanya, lalu datang untuk menuangkan anggur untuk Zhu Ping'an. "Saya menuangkan segelas penuh anggur, hampir meluap." Anak ketiga dari keluarga Li sangat puas. Zhu Ping'an melihat segelas penuh anggur, dan sudut mulutnya sedikit pahit. "Mengapa gadis Huaer ini begitu rendah hati?" "Kakak ipar," desak putra ketiga dari keluarga Li sambil memegang gelas anggur. Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain mengambil gelas anggur, mengangkatnya dan minum bersama anak ketiga dari keluarga Li. Setelah minum segelas anggur, Zhu Ping'an tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah pelayan kecil Baozi dengan aneh. Gadis kecil Baozi menjulurkan lidahnya, dan kemudian terus menjadi gadis penuang anggur yang kompeten, menuangkan anggur Zhu Ping'an setiap saat. Kemudian, Zhu Ping'an sepertinya dirasuki oleh dewa anggur. Di bawah kebiasaan minum yang terus-menerus, saudara ketiga dari keluarga Li menjadi semakin berani sedikit mabuk, tapi Zhu Ping'an tenang dan tenang. "Kakak ipar, kamu pandai minum." Akhirnya, putra ketiga dari keluarga Li berkata dengan lidah yang keras, dan nadanya banyak berubah terhadap Zhu Ping'an. Tanpa diduga, seorang sarjana yang lemah bisa membimbingnya di bidang yang ia kuasai. Hal ini membuat putra ketiga dari keluarga Li memandang Zhu Ping'an dengan penuh kekaguman. "Ahem, biasa saja." Zhu Ping'an menjawab dengan sedikit tidak wajar, "Peminum macam apa yang dia miliki?" Li Su di samping memandang Zhu Ping'an dengan setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Zhu Ping'an tersenyum kecil di bawah tatapan Li Su. Panci anggur yang dituangkan oleh pelayan Baozi adalah air hangat, yang pasti berasal dari instruksi Li Su, dan Zhu Ping'an juga mengetahui hal ini. Ngomong-ngomong, apa yang akan dipikirkan anak ketiga dari keluarga Li jika dia tahu yang dia minum adalah air? Zhu Ping'an tidak minum terlalu banyak, tetapi orang kaya Li tidak bisa. Melihat putrinya yang berharga, yang telah dia dukung sejak kecil, menikah dengan orang lain, dan berpikir bahwa gadis yang berharga itu akan diberikan kepada seseorang, kalau tidak, di masa depan, orang kaya Li merasa seperti sepotong hatinya. Rasanya seperti dagingnya telah digali, dan saya menjadi mabuk sambil minum dalam kesedihan. Orang kaya Li, yang telah minum terlalu banyak, mendatangi Zhu Ping'an dengan sebotol anggur giok putih di tangannya, menatapnya dengan hidung terangkat dan mata terangkat. "Wah, ada seorang gadis. Orang tuanya telah membesarkannya selama 14 tahun. Dia memperlakukannya seperti harta karun. Dia memegangnya di tangannya karena takut jatuh dan memegangnya di mulutnya karena takut meleleh. Dia pintar, ia berperilaku dan bijaksana. Dia belum makan sesuap pun dari keluargamu. Aku bahkan belum minum teh di rumahmu. Hanya karena aku menikah denganmu, aku harus memperlakukan orang tuamu sebagai orang tua kandungku, perlakukan mereka dengan hormat dan berbakti." Dari seorang wanita muda yang dikelilingi oleh pelayan dan tidak pernah menyentuh mata air, dia telah menjadi seorang wanita. "Muda katakanlah, jika kamu masih mengecewakannya, haruskah kamu masuk neraka?"
Bab 542, Cinta yang Jujur. Setelah orang kaya Li selesai berbicara, semua mata yang tertuju pada meja tertuju pada Zhu Ping'an, terutama orang kaya Li yang bertindak seperti tamparan manusiawi untuk melenyapkan Zhu Ping'an jika berani mengucapkan setengah kata pun. Benar, Zhu Ping'an mengucapkan kata itu dengan penuh kesadaran. Orang kaya Li mengangguk puas ketika mendengar ini, lalu menempelkan cakarnya yang berminyak dengan keras ke bahu Zhu Ping'an, menepuknya 2 kali dan melanjutkan, "Oke, ini yang kamu katakan. Jika kamu mengecewakan suerku di masa depan, aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu katakan." Ahem, Zhu Ping'an ditampar bahunya oleh orang kaya Li dan mengangguk. Zhu Ping'an tahu apa yang dimaksud orang kaya Li. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar ancaman pembunuhan seperti itu? Apa bagusnya anak laki-lakimu sehingga kamu menarik perhatian gadisku? Aku mengabaikan begitu banyak pria bangsawan dan bersikeras untuk menikahimu. Jika Suer tidak bersikeras, aku tidak akan pernah setuju. Lidah orang kaya itu mengeluh penuh alkohol. Menurutnya, Zhu Ping'an tidak layak untuk gadis kesayangannya. Meskipun dia diterima di tempat pertama, dia dilahirkan di keluarga petani dan memiliki fondasi yang terlalu kecil di pemerintahan di masa depan. Jika seseorang mencintaimu, gadis berhargamu akan menanggung akibatnya jika kamu menikahinya. Jika gadis kesayangannya tidak menangis dan membuat keributan, memecahkan vas bunga, menjatuhkan patung giok putih, dan mengancam akan memelintir rambutnya untuk menjadi saudara ipar perempuan, jika tidak, dia pasti tidak akan setuju. Orang kaya Li juga minum terlalu banyak, jadi dia mengungkapkan semua rahasianya. Pernikahan ini sama sekali bukan sesuatu yang dihargai oleh orang kaya Li, tapi Li Su bersikeras. Namun, Zhu Ping'an tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Ketika dia mengetahui niat Li Su di pulau itu, dia dapat menebaknya secara kasar. Terutama hidung pemilih Li dan tatapannya yang menatapnya semakin menegaskan dugaannya sebelumnya. Zhu Ping'an tenang di sini, tapi Li Su tidak. Hal semacam ini diungkap ayahnya di depan semua orang, terutama Zhu Ping'an. Hal ini membuat Li Su yang selalu sombong bertahan. Dulu saya bilang Zhu Ping'an adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Saya dulu selalu menyebut Zhu Ping'an sebagai katak bau, katak, dan segala macam orang yang meremehkannya. Dulu aku bilang kalau pernikahanku dipaksa oleh orang tuaku, dan aku hanya menyetujuinya karena putus asa. Dulu, tapi sekarang, setelah ayahku mengatakan ini, segalanya berubah total. Anda mengatakan bahwa seseorang adalah seekor katak bau, seekor katak yang ingin makan daging angsa, namun Anda masih menangis dan membuat keributan karena ingin menikahinya. Bukankah itu berarti dia dulunya tidak puas dengan pernikahan di depan Zhu Ping'an, tapi dia harus menikah karena perintah orang tuanya dan perkataan Mak Comblang, tapi sekarang Zhu Ping'an tahu bahwa dia bersikeras, di atasnya aku meminta ayahku untuk menyetujui pernikahan itu. Mereka semua tidak punya wajah. Bagaimana saya bisa berdiri di depan Zhu Ping'an di masa depan? Ayah, Li Su menggembungkan pipinya, menatap tajam ke arah orang kaya Li, dan berteriak dengan marah, dengan pipi yang memerah. Dia mendengus, dan menghentakkan kakinya karena malu, menutupi wajah cantiknya dengan tangan rampingnya, mendorong pelayan itu ke samping, menutupi wajah cantiknya dengan tangan rampingnya, dan berlari keluar pintu karena malu dan kesal. Suer, orang kaya Li tertegun. Nona, pembantu kecil Baozi menunggu gadis itu berteriak berulang kali dari belakang, dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan dia akan menyusul setelah dia bereaksi. Dan BSP, aku pergi. Zhu Ping'an bergerak sangat cepat, beberapa menit lebih cepat dari pelayan kecil Baozi. Ketika pelayan kecil Baozi menyadari bahwa dia akan menyusul, Zhu Ping'an sudah berdiri dan mengejarnya. Dia melewati pelayan kecil Baozi. Saat mereka berjalan, mereka mengatakan sesuatu, lalu mereka mempercepat dan mengejar sosok Li Su. Zhu Ping'an mengetahui sifat arogan Li Su dengan sangat baik. Saat ini, semakin sedikit orang di sana, semakin baik. Mengikuti sosok Li Su, Zhu Ping'an mengejar keluar pintu. Ayah, adik perempuanku sangat bangga pada dirinya sendiri. Putra kedua dari keluarga Li memandang ayahnya dan menggelengkan kepalanya, lalu memandang Zhu Ping'an yang mengejarnya, sedikit mengerutkan bibirnya, tapi itu adalah berkah tersembunyi. Petik 2.
Apa maksudmu? Anak ketiga dari keluarga Li tampak bingung. Pikirkan sendiri. Putra tertua kedua dari keluarga Li melirik anak bungsu ketiga dan menggelengkan kepalanya dengan bercanda. Anak ketiga dari keluarga Li menyentuh kepalanya, masih bingung, dan tidak mengerti apa maksud saudara kedua. Seorang pria mengejar seorang gadis melintasi gunung, dan seorang gadis mengejar seorang pria melintasi lapisan kain kasa. Kali ini kakak iparku sepenuhnya berada di tangan adik perempuanku, memandang Zhu Ping'an yang mengejarnya dan tersenyum bercanda. Zhu Ping'an sangat cepat dan segera menyusul Li Su. Tempat dia menyusulnya adalah di taman rumah Li Su. Ada bunga dan pepohonan yang rimbun di sini dan tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Apa yang kamu lakukan di sini? Wajah cantik Li Su memerah dan dia sangat malu hingga dia menunjukkan taring kecilnya pada Zhu Ping'an. Zhu Ping'an mulai berbicara tetapi disela oleh Li Su. Apakah kamu di sini untuk melihat lelukonku? Li Su membusungkan wajah cantiknya dan menatap Zhu Ping'an dengan rasa malu dan jengkel. Ada kabut di matanya yang besar dan berair, dan nadanya dingin dan pemalu. Apa? Zhu Ping'an mengerutkan bibirnya. Apapun yang kamu berpura-pura, tertawalah jika kamu mau. Kamu pasti tertawa terbahak-bahak di dalam hati. Tertawa? Tertawa saja. Anggap saja aku memberi makan serigala bermata putih selama bertahun-tahun. Menyukaimu di hatiku. Aku menyukaimu, kamu adalah katak yang bau, dan kamu masih berpura-pura menjadi bangsawan. Apakah kamu puas? Aku hanya menyukaimu tanpa malu-malu, apakah kamu puas? Tertawa saja jika kamu mau. Li Su seperti ayam aduan di sini. Di antara pepohonan hijau dan bunga merah, Li Su menatap Zhu Ping'an dengan pipi merah muda melotot dan menjadi histeris sekeras-kerasnya. Wanita muda yang sombong dan sulit diatur sangat tidak berdaya saat ini. Ini adalah pertama kalinya Zhu Ping'an melihat Li Su bertingkah kasar dan tidak berdaya. Tiba-tiba, air mata mengalir di wajah Li Su yang bangga dan cantik. Zhu Ping'an sepertinya bisa mendengar suara air mata mengalir dari mata berair Li Su dan mengenai pipi merah mudanya. Dia bisa dengan jelas melihat kabut yang terciprat oleh air mata, seperti manik-manik yang jatuh di piring batu giok. Air matamu lembut dan menyakitkan. Setetes air mata dengan mudah menembus hati Zhu Ping'an, menembus hingga ke lubuk hatinya yang terdalam. Oke, tidak ada yang menertawakanmu. Zhu Ping'an melangkah maju, membuka lengannya, memeluk Li Su dan memeluknya erat, membiarkan wajah Li Su menempel erat di dadanya, menghiburnya dengan lembut. Ketika Li Su dipeluk Zhu Ping'an, dia memutar tubuhnya dengan marah dan meronta. Namun, setelah memutar beberapa kali, dia dipegang oleh Zhu Ping'an dengan jujur, detak jantung. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Setelah berpelukan selama beberapa detik, Li Su tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan memukul Zhu Ping'an dengan keras beberapa kali, lalu membuka mulut kecilnya dan menggigit Zhu. Dada Ping'an keras, meninggalkan bekas gigi yang dalam. Bab 543 kembali ke Beijing. Mengirim orang lain pulang, matahari musim semi mulai terbenam, dan cambuk kuda yang lemah menunjuk ke ujung dunia. Kampung halaman Yue Shengjiang penuh dengan kegembiraan, dan dia terburu-buru untuk tinggal di dekat restoran. Setelah hanya tinggal di rumah Li Su selama 1 hari, sebelum kembang api yang baru saja mereka nyalakan mekar, Zhu Ping'an berangkat ke ibu kota. Setelah beberapa kali desakan dari ibu kota, Zhu Ping'an harus meninggalkan pedesaan dan kembali ke ibu kota. Li Su membantu Zhu Ping'an mengemas hadiah, dan ibunya, Chen, memasang sebotol acar mentimun untuk Zhu Ping, menghisap 2 ekor kelinci yang diburu ayah Zhu, dan membungkusnya dengan kertas dengan beberapa pancake goreng. Zhu Ping'an pergi sendirian ketika dia kembali ke ibu kota kali ini, karena orang kaya Li sangat merindukan putrinya dan bersikeras agar Li Su tinggal di rumah selama beberapa hari lagi sebelum mengirim seseorang untuk membawa Li Su ke rumah markis. Di kata-kata Li Su membuat orang kaya Li menangis. Sudah hampir waktunya untuk melarikan diri, dan menurut kebiasaan desa, pulang ke rumah setelah 3 dinasti. Wanita itu harus tinggal di rumah orang tuanya selama 7 hari, jadi Li Su tinggal di rumah selama beberapa hari lagi sebelum pergi ke ibu kota. Zhu Ping'an kembali ke Beijing kali ini dengan menunggang kuda. Kecelakaan pengiriman terakhir membuat ibunya Chen dan Li Su berubah pikiran ketika mendengar tentang kapal tersebut,
dan mereka dengan suara bulat menentang Zhu Ping'an naik perahu lagi. Tentu saja, tidak disarankan untuk menyembunyikan suatu penyakit dan menghindari perawatan medis. Zhu Ping'an memutuskan untuk naik perahu menyusuri sungai Yangtze, lalu mengambil jalan ke Nanjing dan berkendara ke utara. Perekonomian pesisir lebih berkembang baik di zaman modern maupun kuno, namun, berkendara ke utara melalui jalan resmi akan lebih cepat. Ibunya, Chen dan Li Su, khawatir akan bertemu bandit dan kapal karam dengan perahu. Jauh lebih aman naik perahu di arus dalam, dan mereka tidak keberatan jika Zhu Ping'an naik perahu langsung menyusuri sungai Yangtze. Alasan Zhu Ping'an memutuskan untuk berkendara ke utara melalui Nanjing adalah karena pertimbangan waktu. Hanya butuh beberapa hari untuk menyusuri sungai Yangtze ke Nanjing, tapi jika lewat kanal Beijing-Hangzhou dari Nanjing akan memakan waktu lebih lama. Akhir-akhir ini, curah hujan di sepanjang kanal Beijing-Hangzhou berkurang, yang menyebabkan permukaan air di kanal Beijing-Hangzhou turun. Saluran airnya dangkal dan saluran airnya terbatas kapal pengangkut biji-bijian yang terus berjalan setiap hari. Ditambah dengan berbagai kapal resmi dan pribadi, sungai sering macet dan lalu lintas perahu alam juga sangat terpengaruh. Beberapa bagian kanal Beijing-Hangzhou dipinjam dari sungai dan danau alami asli, dan beberapa bagian digali secara buatan. Sebagian besar aliran air di kanal Beijing-Hangzhou dikumpulkan oleh sungai alami, dengan ukuran dan arah yang berbeda-beda juga melawan arus, apalagi sekarang curah hujannya lebih sedikit, air kanalnya dangkal. Kalau melawan arus, bahkan dibutuhkan pelacak untuk menarik perahu, yang tentunya membutuhkan waktu. Selain itu, setiap bagian kanal juga diatur dengan pintu gerbang. Pintu gerbang menghalangi aliran air dan menaikkan tinggi muka air. Pada saat kapal lewat, pintu gerbang dibuka untuk mengeluarkan air. Biasanya bila volume air di saluran besar banyak faktor yang tidak menjadi masalah, namun belakangan ini bila volume air sedikit harus diperhatikan. Cuaca dan arah angin, besarnya arus, melawan arus, kemacetan di sungai, menunggu gerbang dibuka, dan banyak faktor lainnya akan memakan waktu 1 atau 2 bulan untuk melakukan perjalanan dari Yingtianfu ke Suntianfu dengan perahu. Sebagai perbandingan, berkendara ke utara adalah pilihan yang sangat bagus. Li Su membawa kuda kesayangan saudara ketiganya ke Zhu Ping'an, yang membuat saudara ketiga Li Su merasa tertekan dalam waktu yang lama. Setelah mengumpulkan kesopanan dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Zhu Ping'an berangkat kembali ke Beijing. Li Su mengikuti Zhu Ping'an dengan kereta menuju Sili Changting, lalu berhenti. Apakah terlihat bagus? Li Su mematahkan anyaman di luar paviliun dan mengikatnya pada kuda Zhu Ping'an. Akhirnya, dia mengikatkan busur, menepuk kepala kudanya dengan puas, menatap Zhu Ping'an dengan wajah cantiknya, dan cemberut cerah, tanya si bibir merah. Mata cerah dan gigi putih, dicat tipis dengan warna merah jambu dan putih, dan senyuman menawan, membuat Yang Cheng bingung dan Kai terpikat. Kelihatannya bagus. Zhu Ping'an memandang Li Su dan mengangguk penuh semangat. Itulah yang aku bicarakan. Li Su memutar matanya dengan manis, cemberut, mengulurkan tangannya yang halus dan menarik busur anyaman di kepala kudanya. Ahem, kelihatannya bagus. Zhu Ping'an tidak bisa menahan batuk. Dari Book of Songs, aku telah meninggal dunia, dan pohon willow masih ada, mematahkan pohon willow untuk mengucapkan selamat tinggal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perpisahan. Idiot. Li Su Jiao mendengus, wajahnya menawan seperti bulan, matanya bersinar penuh harapan dan gerah, membuat Zhu Ping'an tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya 2 kali lagi. Laki-laki berbakat dan perempuan cantik, dan paviliun itu panjangnya 10 mil. Namun, setelah melihatmu ribuan mil jauhnya, akan ada perpisahan. Dan pada akhirnya, Zhu Ping'an menaiki kudanya sendirian dan memulai perjalanan menuju ibu kota. Nona, sadarlah. Pamanku sudah pergi jauh. Huaer, pelayan kecil Baozi, menutup mulutnya dan menatap nona mudanya sambil tertawa-tawa. Jika kamu tertawa lagi, aku akan memberikanmu, kata Li Su dengan marah. Nona, aku tidak mau menyerah. Pelayan kecil Baozi menjulurkan lidah merah mudanya, lalu berkata dengan wajah tersipu, aku masih gadis dengan hubungan yang sama. Tidak tahu malu,
Li Su mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk dahi pelayan kecil Baozi. Keke, pamanku tidak tahu malu. Aku melihat pamanku mencium wanita muda itu. Pelayan kecil Baozi menutup mulutnya dan tersipu, seolah dialah yang dicium. Apa yang kamu bicarakan? Li Su kesal. Aku melihatnya. Pelayan kecil Baozi menganggukkan kepalanya dengan tegas. Kamu salah. Itu adalah katak Bao yang berbisik di telingaku. Wajah cantik Li Su memerah. Saat kami berangkat, cuaca masih berangin dan cerah. Zhu Ping'an berkendara selama sekitar 1 jam ketika dia melihat awan gelap mulai berkumpul. Dalam beberapa menit, langit dipenuhi awan gelap, dan kemudian tetesan hujan sebesar kacang polong mulai turun. Fiu, tiba-tiba hujan mulai turun dengan deras. Zhu Ping'an turun dari kudanya dan mengenakan ponco, menutupi penghormatan dengan kain minyak, menaiki kembali kudanya dan terus bergerak maju. Sekarang kita sudah sampai di jalan resmi, hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Tidak ada desa yang terlihat, dan tidak ada tempat untuk berteduh dari hujan berlindung dari hujan. Hujan semakin deras, dan angin semakin kencang. Hujan tertiup angin dan hanya menembus pakaian orang. Salutnya oke. Zhu Ping'an sudah membungkus semuanya 360 derajat dengan kain minyak, jadi ada tidak perlu khawatir basah, tapi dia merasa sedikit sedih. Banyak hujan yang masuk melalui ponco. Untungnya, kuda di bawahnya memang kuda yang bagus, jauh lebih cepat dari kuda hitam yang membunuhnya, dan kecepatannya tidak melambat meski ada angin dan hujan. Sekitar setengah jam kemudian, Zhu Ping'an melihat sebuah desa di depannya dan sebuah toko kecil tidak jauh dari pinggir jalan. Zhu Ping'an pergi ke toko, mengikat kudanya di kandang di luar toko, dan memasuki toko sambil memberi hormat. Tokonya tidak besar, tapi dipenuhi orang-orang yang berteduh dari hujan. Tokonya sangat sederhana, dengan meja, kursi, dan bangku sederhana di dalamnya. Terdapat lubang api di toko untuk orang-orang memanggang pakaian, tetapi saat ini tidak ada ruang di sekitar lubang api. Awalnya hari ini cerah, dan semua orang mengenakan pakaian tipis, tetapi cuaca tiba-tiba berubah, disertai angin kencang dan hujan lebat, dan suhu turun tajam. Meski banyak orang yang sudah mengeringkan pakaiannya, mereka tetap mengobrol dan tertawa-tawa, tidak mau pergi, bahkan para pendatang baru pun tidak bisa masuk. Apakah kamu ingin menjadi tamu atau menginap di hotel? Pelayan berlari dengan handuk putih di pundaknya dan bertanya. Pukul ujungnya, Zhu Ping'an memberi hormat, mengulurkan tangannya untuk memeras segenggam air hujan ke pakaiannya, dan sebagian besar mengalir. Baik, kamu mau pesan apa? Tanya pelayan itu. Zhu Ping'an memandang orang-orang di sekitar lubang api, sedikit mengerutkan bibirnya, dan menjawab, semangkuk sup panas, 1 daging dan 1 vegetarian, 2 roti kukus, dan tolong bawakan daging untuk memberi makan kudaku. Pelayan tampak bingung, Tuan, apakah kuda tidak makan daging? Pergi saja dan beri mereka makan. Zhu Ping'an melambaikan tangannya. Pelayan tidak punya pilihan selain mengambil daging dan pergi memberi makan kuda Zhu Ping'an di kandang di luar toko, dengan ekspresi penasaran dan tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Kuda makan daging. Sial, apa aku tidak salah dengar? Bagaimana mungkin kepala anak ini ditendang oleh keledai? Sebenarnya ada kuda yang makan daging. Banyak orang di toko mendengar percakapan antara Zhu Ping'an dan pelayan, dan menunjuk ke arah Zhu Ping'an, entah dengan nada menghina atau mengejek. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, dan banyak orang mengikuti pelayan untuk melihatnya. Zhu Ping'an menutup mata terhadap instruksi semua orang dan berjalan menuju lubang api dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia menemukan tempat kosong dan memberi hormat. Dia melepas baju luarnya dan memeras air dengan tangannya, lalu menyalakannya lubang api untuk memanggang pakaiannya. Bab 544 Kasus Pembunuhan. Hei, Tuan, kudamu tidak makan daging, dan kamu bahkan tidak melihatnya. Petugas toko masuk ke toko dengan sepotong kecil daging berlemak, wajahnya penuh ketidaksenangan, dan mengeluh kepada Zhu Ping'an. Oh, lupakan saja jika kamu tidak mau makan. Zhu Ping'an mengangguk dengan tenang, dan tenang. Ah, petugas toko membuka mulutnya lebar-lebar, lalu melirik ke arah Zhu Ping'an lagi. Dia melihat Zhu Ping'an dengan acuh tak acuh menopang pakaiannya di atas tongkat kayu untuk dipanggang orang-orang sibuk satu demi satu tidak berhasil.
Orang-orang yang kembali tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang tadinya penasaran dan mengikuti petugas toko untuk melihat kuda makan daging kini kembali melontarkan segala macam keluhan dan hinaan, seperti, kok bisa ada kuda yang makan daging? Sialan banget, dan seterusnya. Namun, ketika saya kembali sekarang, saya melihat Zupingan memanggang pakaian dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika beberapa dari mereka masuk tetapi tidak bisa masuk untuk menghangatkan diri di dekat api, mereka kemudian menyadarinya. Pakaiannya relatif tipis, sehingga Zupingan memanggangnya sebentar lalu mengeringkannya. Kali ini, petugas toko juga mengantarkan nasi yang dipesan Zupingan. Bisa menikmati makanan hangat di tengah badai adalah suatu kesenangan. Saya mengeluarkan acar ketimun oleh ibu saya Chen dan memakannya dengan nikmat. Saat Zupingan sedang makan, orang lain memasuki toko di tengah hujan dan basah kuyup. Pria ini pasti seorang penjual yang sedang dalam perjalanan. Dia membawa 2 keranjang barang di atas tiang dan buru-buru memasuki toko. Saat memasuki toko, para penjual berusaha masuk ke dalam api unggun untuk menghangatkan diri. Pakaian, terutama barang-barang yang ada di keranjang, perlu dikeringkan untuk mengurangi kerugian akibat barang basah. Namun, seperti ketika Zupingan pertama kali masuk, penjual tidak dapat masuk setelah beberapa kali menekan. Hari itu berangin dan hujan, dan suhunya 10 derajat lebih rendah dari biasanya. Pakaian orang-orang setipis biasanya. Jarang sekali mereka mengandalkan lubang api untuk menghangatkan diri. Penjual itu memandangi barang-barang di keranjang dengan perasaan tertekan dan putus asa. Kemarilah, pakaianku sudah matang. Zupingan yang sedang makan mengetahuinya dan mengulurkan tangannya ke arah penjual. Terima kasih Tuan. Penjual itu mengucapkan terima kasih kepada Zupingan dengan ekspresi gembira. Sama-sama, ini hanya sedikit usaha. Zupingan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mengemasi barang-barangnya, dan berjalan ke kursi kosong di dekat pintu. Penjual itu berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Zupingan, dan ketika dia sampai di lubang api, dia meletakkan barang-barang itu di keranjang untuk dipanggang. Untungnya, barang-barang itu dipanggang tepat waktu, dan kerugiannya berada dalam kisaran yang dapat diterima ke Zupingan. Pada hari bulan Mei, wajah Mang Kisun berubah sesuka hati. Zupingan baru saja selesai makan ketika dia menyadari bahwa hujan di luar semakin deras. Saat Zupingan sudah membereskan dan berganti pakaian kering, hujan di luar sudah berhenti. Orang baik memang diberi imbalan. Zupingan melihat cuaca di luar dan sedikit mengerutkan bibir. Setelah membayar 28 yuan untuk makanannya, Zupingan membawa barang bawaannya dan meninggalkan toko. Dia memberi hormat kembali pada kudanya, menunggu kudanya minum cukup air, lalu menginjakkan kaki lagi di jalan utara. Bekerja keras, Zupingan tiba di dermaga di sungai Yangtze sebelum matahari terbenam di sore hari dan menyusul kapal penumpang terakhir yang berlabuh dan berlayar dari dermaga. Terdapat kandang khusus untuk ternak di kapal, dan kuda juga dapat menaiki kapal, namun perlu membayar biaya tambahan untuk kapal. Zupingan membayar 2 tagihan dan membawa kudanya ke kapal. Pelaut membawa kudanya ke kandang ternak, dan Zupingan membawa barang bawaannya ke kabin yang telah diatur. Sudah ada 1 orang di kabin. Dia mengunjungi kerabat di Nanjing. Orang tua, Zupingan masuk dan menyapa orang tua itu, lalu memberi hormat di bawah tempat tidur dan duduk. Kami membuang sauh dan berlayar menyusuri sungai. Karena baru saja hujan, udara lembab dan agak sejuk, serta angin sejuk bertiup. Sangat nyaman untuk berbaring di ranjang di kabin. Saat itu sudah matahari terbenam di sore hari ketika kami berlabuh dan berlayar. Meskipun baru saja hujan deras, curah hujan di sepanjang sungai yang sebaru-baru ini sedikit, dan permukaan air sungai jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jalan juga telah muncul atau belum muncul. Hal ini juga menimbulkan bahaya tersembunyi bagi navigasi kapal. Mengingat kondisi ini, kecepatan navigasi kapal jauh lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini pula yang memperkuat ide Zupingan untuk berkendara ke Beijing setelah tiba di Nanjing. Setelah istirahat sejenak, rasa lelah menunggang kuda sepanjang perjalanan pun hilang. Kecuali suara air, di luar sangat sepi. Zupingan menyalakan lampu minyak di kabin dan mengeluarkan pena, tinta, kertas, dan batu tinta dari kopernya.
Saat berkendara di jalan, Zhu Ping'an memeriksa kembali pemakzulan dan pembunuhan orang-orang baik karena mengambil jasa. Dia juga membaca kembali sindiran dan dokumen serupa yang pernah dia lihat di zaman modern dalam ingatannya, dan merangkum poin-poin penting. Sekarang, di bawah cahaya lampu minyak, Zhu Ping'an meletakkan ringkasannya di atas kertas nasi. Anak muda, apakah kamu akan pergi ke rumah Yingtian untuk mengikuti ujian perguruan tinggi? Orang tua di kabin yang sama bertanya dengan nada positif sambil melihat Zhu Ping'an memercikkan tinta ke lampu minyak. Zhu Ping'an berhenti menulis dan mempertimbangkan bagaimana menjawab orang tua itu. Saya memiliki keponakan yang, seperti Anda, juga pergi ke rumah Yingtian untuk mengikuti ujian perguruan tinggi, tetapi dia sudah pergi beberapa hari yang lalu. Orang tua itu mengklasifikasikan Zhu Ping'an di antara mereka yang mengikuti ujian perguruan tinggi sebelum menunggu ujian. Zhu Ping'an menjawab. Dari mana pemuda ini? Tanya lelaki tua itu lagi. Saya dari rumah Anxing, jawab Zhu Ping'an. Rumah Anxing luar biasa. Salah satu muridmu mendapat hadiah utama. Pernahkah kamu mendengarnya? Orang tua itu mengangguk setelah mendengar bahwa Zhu Ping'an berasal dari rumah Anxing. Ya, apalagi yang bisa dia katakan? Zhu Ping'an hanya bisa mengatakan ya dan mengangguk. Ini pertama kalinya kamu mengikuti ujian perguruan tinggi. Kamu memulainya agak terlambat, tetapi pertama kali mengikuti ujian perguruan tinggi adalah untuk mencari pengalaman. Ini ketiga kalinya tahun ini untuk keponakanku. Aku sudah menyiapkan semua barang bawaannya. Biar ku beritahu, kamu harus menyiapkan batu tinta berlubang dan kuas tulis untuk mengikuti ujian perguruan tinggi. Orang tua itu cukup banyak bicara dan bahkan memberi Zhu Ping'an pengalaman dalam ujian perguruan tinggi. Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain mendengarkan dengan penuh perhatian, dan sesekali bersenandung, dan lelaki tua itu mengobrol dengan antusias, sampai di luar sudah larut malam dan bulan berada di tengah langit bangun larut malam dan akhirnya tertidur. Setelah lelaki tua itu pergi tidur, Zhu Ping'an terus menulis dan merangkum informasi yang relevan. Baru pada tengah malam dia mematikan lampu minyak dan pergi tidur. Ketika saya bangun keesokan paginya, sekitar pukul 5 atau 6, kapal penumpang sudah berlayar ke Kabupaten Dangtu, Prefektur Taiping, yang hanya berjarak 1 atau 2 jam dari Nanjing. Setelah Zhu Ping'an bangun dan mandi, dia memberi makan kudanya air dan rumput, lalu kembali ke kabin untuk mengemas barang bawaannya dan bersiap untuk turun ketika kapal tiba di rumah Yingtian. Zhu Ping'an baru saja selesai membersihkan ketika dia merasakan keributan di luar perahu, dan tak lama kemudian perahu itu berhenti di dekat sungai. Petugas resmi sedang menangani kasus ini. Mohon kemudahan bagi semua orang untuk berlabuh dan turun dan menunggu petugas menyelesaikan tugas mereka sebelum kita berangkat dalam perjalanan. Pemilik kapal penumpang memberitahu setiap kabin untuk meminta maaf. Ketika dia turun dari kapal, Zhu Ping'an mendengar bahwa sepertinya telah terjadi pembunuhan di sini, dan hakim daerah memimpin pejabat tersebut untuk menangani kasus tersebut. Bab 545, Resmi Level 4. Volume air sungai Yangtze tidak sebanyak dulu, tidak lagi memiliki gemuruh yang menggetarkan dan gelombang yang bergejolak di masa lalu. Tampaknya ia telah berubah dari seorang gadis yang penuh kekuatan kuno menjadi seorang wanita muda yang lembut dan anggun, mengalir dengan anggun dan tenang. Zhu Ping'an mengikuti semua orang dan berjalan dari kapal penumpang ke sungai sepanjang rakit bambu yang diusulkan di bawah pengawasan ketat para pejabat. Banyak sekali orang di tepi sungai, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda, mereka berkerumun di tepi sungai dengan leher terentang, menunjuk dan berbicara, dan yang belum tahu mengira ada bayi yang lahir di sungai Yangtze. Sungai. Jika tidak ada petugas polisi di lokasi yang menjaga ketertiban, saya khawatir banyak orang yang menyaksikan kegembiraan itu akan terjepit ke sungai Yangtze. Banyak perenang ulung di sungai yang hilir mudik menarik jaring ikan di sungai di bawah komando beberapa petugas. Adik ipar, di mana suami mertuaku? Di mana kamu? Di tepi sungai Yangtze, ada seorang wanita muda yang mengenakan gaun brokat merah muda-muda dengan bunga plum dan jepit rambut giok putih. Dia sedang berbaring di tepi sungai Yangtze sambil menangis dengan bunga pir di tengah hujan dan wajah kuyu. Ada seorang pelayan di belakangnya, berlutut bersamanya, terlihat sama sedihnya. Ada beberapa saudara ipar perempuan di samping wanita muda yang menghibur dan menghiburnya.
jangan sampai wanita muda itu tidak bisa melupakannya dan memilih Sungai Yangtze. Berdiri di tepi Sungai Yangtze adalah seorang hakim daerah, berusia sekitar 30 atau 40 tahun, dengan tertib mengarahkan pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas resmi mereka. Hakim daerah memiliki wajah yang kurus dan mengenakan seragam resmi berwarna biru dengan gambar burung hantu di atasnya, namun, ada dua tambalan pada seragam resmi tersebut, sepertinya tambalan itu dibuat oleh seorang wanita. Seragamnya diberi kanji. Warnanya sedikit pudar, tapi semuanya bersih sempurna. Pada saat ini, hakim sedang memandangi sungai dengan sedikit cemberut, mengelus dagunya sambil berpikir keras dengan satu tangan, dan berdiri tegak, seperti pohon pinus hijau. Apa yang kamu lakukan? Kamu baru saja meminta kami turun dari kapal. Kami ada masalah yang mendesak. Benar, para pejabat ini tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang. Mereka turun dari perahu dan berjalan ke sungai. Ada banyak kebencian. Semua orang terburu-buru untuk berangkat. Sekarang mereka terdampar di tepi sungai. Set, kecilkan suaramu, jangan pertaruhkan nyawamu, kamu harus menamparkan wajahku. Seseorang di antara kerumunan itu memandang dengan cemas ke hakim daerah dan para pejabat dengan pedang, senjata, dan tongkat di tepi sungai, dan dengan cepat mengingatkan semua orang. Semua orang masih kagum pada para hakim dan pejabat. Setelah diingatkan oleh orang-orang di dekatnya, mereka memandang para hakim dan pejabat di tepi sungai dengan keengganan dan kebencian. Mereka menutup mulut dan hanya mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan mata. Kapan aku bisa pergi? Aku masih terburu-buru pergi ke rumah Yingtian untuk menemui ayahku. Aku bisa menundanya, tapi ayahku tidak bisa menundanya. Seorang pemuda di antara kerumunan yang mendukung lelaki tua itu menangis dengan cemas. Hei, biarkan orang tua itu terus bersikeras. Tunggu sebentar, jika kamu menyinggung pejabat itu, nyawamu akan hilang, jadi mengapa kamu ingin berbicara tentang perawatan medis? Saya harus pergi ke rumah Yingtian untuk mengikuti ujian. Jika saya tidak pergi, kerja keras saya selama 10 tahun akan sia-sia. Ada seorang pria berpakaian seperti sarjana, membawa tas, berjinjit ke depan, dan ekspresinya menjadi lebih cemas. Saya menerima kabar bahwa menantu perempuan saya akan melahirkan. Saya harus segera kembali. Seorang pria yang akan menjadi seorang ayah sangat cemas sehingga dia melompat ke dalam air dan berenang pulang. Untuk sesaat, kerumunan itu geram. Zhu Ping'an sedang berjalan di antara kerumunan dan dapat dengan jelas merasakan kegelisahan semua orang. Meskipun suaranya menjadi lebih pelan saat dia berjalan ke sungai, kegelisahan emosional menjadi semakin kuat. Mari kita lihat apa yang terjadi, cobalah mengarungi kapal sedini mungkin, dan setidaknya perlakukan secara berbeda. Lagi pula, beberapa orang di kapal benar-benar sedang terburu-buru. Jadi, Zhu Ping'an berjalan beberapa langkah lebih cepat dan perlahan-lahan sampai ke depan kerumunan. Semuanya, mohon minggir. Kami akan membiarkan Anda berlayar setelah kami menyelesaikan kasus ini. Tuan Zhang dari Kabupaten Chunan pergi ke Yingtian untuk membeli barang pagi ini. Dia mungkin terbunuh di sini. Ada juga orang di kapal yang lewat dan di dekatnya. Tersangka, mohon bekerja sama dalam penyelidikan kami. Kami akan membiarkan semua orang lewat setelah penyelidikan. Seorang petugas dengan hati-hati melihat orang-orang yang turun dan menceritakan keseluruhan cerita kepada semua orang dengan suara keras. Kalau memang terjadi pembunuhan, pasti terjadi sebelum subuh. Saat itu kapal penumpang kita masih jauh dari sini. Kenapa kita semua dicurigai? Petik 2. Artinya, saat itu kita masih terapung di sungai, jauh dari sini. Ini ribuan mil jauhnya, jadi bagaimana mungkin kami? Anda tidak bisa menuduh kami orang baik dengan tidak adil. Setelah mendengar apa yang dikatakan petugas, orang-orang yang turun dari kapal menjadi semakin bersemangat. Bagaimana mereka bisa duduk di perahu dengan tenang? Dia adalah tersangka pembunuhan, dan orang-orang tidak dapat mengetahuinya. Apalagi setelah mengetahui perkiraan waktu terjadinya kejahatan, mereka merasa bahwa mereka lebih tidak adil daripada Doe. Diam, teriak petugas itu dengan keras sambil menamparkan makanan di tangannya ke tali kapal, menimbulkan suara logam yang tajam. Setelah mendengar teriakan petugas dan melihat seragamnya serta pria di tangannya, meski masyarakat enggan melakukannya, mereka hanya bisa tutup mulut.
Bagaimana mungkin masyarakat berani menghadapi petugas? Setelah melakukan kejahatan, si pembunuh mungkin bersembunyi di dalam air dan menunggu perahu Anda menyelinap ke kapal dan berbaur di antara Anda. Mungkin juga salah satu dari Anda memiliki kaki tangan si pembunuh. Siapapun yang lewat di sini adalah dicurigai. Jiang kami sedang menyelamatkan jenazahnya, dan kami telah mencegat jaring ikan di hilir untuk mencegahnya hanyut ke hilir. Sampai berhasil diselamatkan, semua kapal yang lewat tidak diperbolehkan bergerak maju. Pejabat itu menjelaskan lebih lanjut, lalu berhenti peduli dan memberi perintah. Petugas memperhatikan baik-baik orang-orang yang turun dari perahu dan melangkah ke perahu lain. Selain Zupingan dan lainnya yang diberhentikan dan merapat, ada 2 kapal lain yang juga diberhentikan dan merapat. Mereka pun sangat marah dan tidak puas dengan apa yang dilakukan pemerintah. Minggir, saya hakim tingkat 5 di prefektur Hangzhou, dan saya meminta Anda, Tuan, untuk datang menemui saya. Jika tugas saya tertunda, siapa yang dapat menanggung akibatnya? Dari jauh, dengan nada mengancam, bawahan yang menyertainya mendorong petugas tersebut tanpa ragu-ragu, dan pria tersebut memerintahkan petugas tersebut untuk memanggil hakim di tepi sungai untuk datang dan merespon dermaga. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki kredensial? Kami dapat melaporkannya kepada kepala daerah. Petugas itu bertanya dengan hati-hati. Buka matamu. Tuan Tongzi mengeluarkan dokumen resmi dari tangannya dan menunjukkannya sambil mendengus. Nak, saya menyinggung perasaan Anda Pak, mohon maafkan saya. Pergi dan minta hakim daerahmu untuk datang. Hakim prefektur Hangzhou melambaikan lengan bajunya dan berkata, cepat seberangi sungai agar saya bisa bergerak maju. Segera, hakim yang baru saja berdiri di tepi sungai memimpin beberapa orang kecil pejabat setelah berjalan mendekat. Semua pejabat junior yang menyertainya berlutut di tanah untuk memberi hormat kepada hakim di prefektur Hangzhou. Hanya hakim yang sedikit mengatupkan tangannya dan memberi hormat, mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan hakim sebelumnya. Para pegawai di kedua sisi berlutut, dan mereka tahu di mana letak daerah itu, seperti tempat pena berbentuk gunung. Mengapa Anda berdiri seperti pohon pinus ketika melihat saya? Seorang rekan hakim di prefektur Hangzhou mengejek hakim karena tidak memberi hormat kepadanya. Jika Anda berada di kantor pemerintah daerah, pejabat yang lebih rendah harus memberikan hormat resmi. Namun, ini bukan kantor pemerintah daerah, dan pembunuhan terjadi di sini. Adalah tugas pejabat yang lebih rendah untuk memberi hormat meskipun tidak nyaman. Terkejut dengan otoritas resmi Tongzi tingkat 4, dia setenang air tanpa riak. Bab 546, selesaikan kasus ini dengan aman. 1. Anda memiliki banyak tanggung jawab dan tidak bisakah Anda memberi hormat? Anda mengira Anda adalah seorang jenderal militer, tetapi Anda tetap memberi hormat sambil mengenakan baju besi. Lord Tongzi memandang hakim yang berdiri tegak di depannya dan hampir ingin menamparkan wajahnya. Meskipun sistem leluhur Taizu menetapkan bahwa ketika seorang bawahan bertemu dengan atasan, dia tidak harus berlutut dan membungkuk, tetapi hanya membungkuk kepadanya. Bagaimanapun, setiap orang adalah orang dengan status terhormat, sudah menjadi hal yang lumrah bagi seorang bawahan untuk berlutut dan membungkuk memberi salam. Hu Shining, yang menjabat sebagai Sangsu Kementerian Perang pada tahun-tahun awal Jiajing, pernah berkata, konstitusi ditentukan oleh dinasti sebelumnya, dan itu dianggap sebagai dokumen formal. Saat bertemu dengan pejabat seperti prefek dari divisi ketiga, mereka masing-masing memiliki etiketnya sendiri. Sekarang di bawah prefek, para tetua saya tidak mampu untuk berlutut. Jika Anda setuju, dikatakan bahwa Anda membungkukkan tangan dan berlutut. Sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi bawahan untuk tunduk pada atasannya. Tentu saja, jika itu didasarkan pada sistem leluhur Taizu, kita tidak bisa mengatakan apapun tentang hakim daerah. Jika Anda memaksanya untuk berpikir, Anda tidak dapat melakukan apapun padanya. Itu sebabnya hakim ini sangat tidak senang dengan hakim ini. Bersihkan jalur air dengan jaring ikan di sungai dan biarkan saya lewat dulu. Tuan Tongzi terlalu malas untuk memperhatikan hakim pinus hijau. Dia memberi perintah kepada hakim dengan sikap santai, dan kemudian berbalik dengan percaya diri dan bersiap naik ke kapal. Saat Tuan Tongzi mengambil langkah resmi dan berbalik untuk naik ke kapal, dia tiba-tiba mendengar suara yang jelas,
dalam dan dalam datang dari belakangnya, yang membuat Tuan Tongzi terhuyung tanpa sadar. Aku minta maaf karena aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa aku salah dengar? Dia sebenarnya menolak. Beraninya seorang hakim daerah kecil tidak menaati perintahnya sendiri. Apakah dia memakan hati beruang atau mengunyah empedu macan tutul? Wajah Tuan Tongzi menjadi gelap saat itu. Dia berbalik dan menatap hakim yang mengeluarkan suara itu dengan wajah gelap. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara?" "Pak, saya berada di bawah yurisdiksi pejabat. Jika terjadi pembunuhan, pejabat tersebut wajib bertanggung jawab." Kelengkungan saluran air di sini terlihat jelas. Pejabat tersebut berkonsultasi dengan nelayan yang paham dengan air dan memeriksa kondisi hidrologi. Jika seseorang terjatuh ke sungai, akan lebih mudah untuk menyelamatkannya. Agar jenazahnya tidak terbawa arus, kasusnya akan tertunda dan jaring ikan diblokir di sungai. Hakim telah meminta hakim untuk bekerja sama dan mengerahkan petugas polisi di berbagai jalur lalu lintas untuk mencegah tersangka melarikan diri. Oleh karena itu, tersangka kemungkinan besar berada di dekatnya. "Mohon kerjasamanya," jawab hakim dengan nada rendah hati. "Bajingan, apa maksudmu? Aku juga tersangka." Tuan Tongzi sangat marah. "Saya tidak berani. Saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat. Mohon bekerja sama dengan saya. Jika ini menjadi presiden bagi Anda, saya khawatir saya akan bersikap tidak adil kepada orang-orang ini. Kedua, saya takut saya akan menetapkan sebuah presiden bagi Anda. Jika Anda ingin menerimanya, saya tidak akan bisa menerimanya." Berhenti. Menghadapi kemarahan Lord Tongzi, wajah hakim tetap tenang seperti sebelumnya, tidak terpengaruh sama sekali, dan dia bahkan tidak berkedip. Melihat adegan ini, Zhu Ping'an senang karena dia tidak mengeluarkan dokumen resmi dan meminta Hairui untuk memudahkan siswa yang terburu-buru mengikuti ujian dan orang lanjut usia yang sakit. Jika tidak, dia pasti akan malu. Lihat saja apa yang terjadi pada guru Tongzi kelas 5 ini. Belum lagi dia hanya siswa kelas 6. Meskipun hakim daerah tidak lebih dari pejabat tingkat 7 atau bahkan pejabat tingkat 7, dia bahkan tidak mendapat kehormatan menjadi pejabat tingkat 5, apalagi pejabat tingkat 6. Tidak ada pilih kasih pribadi. Tidak takut pada kekuasaan. Inilah pengertian kedua Zhu Ping'an sebagai hakim. Pengertian pertama adalah integritas dan berhemat yang terlihat dari seragam resminya yang ditambal. Tentu saja, pengertian pertama mungkin salah. Lagi pula, di Guangxi modern, seorang pejabat korup bermuka dua yang mengenakan pakaian lusuh, ikat pinggang tua, dan sandal lusuh tetapi menerima suap dan menghasilkan puluhan juta dolar dapat dikatakan demikian, menjadi, orang lain menertawakan saya karena gila, tetapi saya menertawakan orang lain karena mereka tidak dapat memahaminya. Tapi menilai dari indera kedua Zhu Ping'an tentang dirinya, indera pertamanya seharusnya benar. Kesederhanaan dan sikap acuh tak acuh. Ini adalah perasaan ketiga Zhu Ping'an terhadap hakim. Zhu Ping'an semakin dekat dan melihat hakim dengan lebih jelas. Wajah hakim memiliki garis alis yang serius dan keras kepala, membuat orang merasa acuh tak acuh, dan dari masa sekarang, gaya perilaku. Baik itu Tuan Tongzi, orang biasa yang sakit, atau pelajar yang terburu-buru mengikuti ujian, hakim daerah ini bersikeras akan hal ini. Oke, katakan di mana Anda memerintah. Tuan Tongzi mengucapkan 3 kata baik dengan wajah gelap, dan kemudian bertanya dengan muram di mana hakim daerah bertugas. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Kurang dari, lebih besar dari. Kalau kamu berani membuatku malu, aku berani meninggalkan namamu. Lihat apakah aku tidak berurusan denganmu di masa depan. Pejabat yang lebih rendah adalah hakim daerah Cunan. Hakim Cunan tidak takut sama sekali. Dia menceritakan kisah pengangkatannya dengan jujur dan tanpa kekhawatiran bahwa dia akan mendapat pekerjaan di masa depan. Kalau begitu saya akan melihat bagaimana Anda menangani kasus ini. Setelah mendengar ini, Tuan Tongzi menatap tajam ke arah hakim Kabupaten Cunan beberapa kali, menghafalnya dalam-dalam, lalu naik ke kursi sedan yang dibawa oleh bawahannya, dan memesannya, bawahan dia dibawa ke bawah naungan pohon di tepi sungai, membuka tirai jendela, dan duduk di sedan untuk menyaksikan Hakim King yang bodoh menangani kasus ini. Saya mematuhi perintah saya. Hakim Cunan mengundurkan diri,
berbalik dan kembali ke tepi sungai untuk mengambil alih pekerjaan penanganan kasus. Hakim Chunan menolak menerima nasihat keras atau lunak. Dia hanya bisa menemukan mayatnya sesegera mungkin atau menyelesaikan kasusnya sesegera mungkin. Seolah menyaksikan kegembiraan tersebut, Zhu Ping'an mengikuti hakim ke adegan pertama tanpa terlihat sama sekali, dan dengan cermat memeriksa tempat kejadian tersebut. Dia juga memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut untuk sementara waktu, dan mendengarkan komentarnya dari orang-orang di sekitarnya tentang kasus tersebut, dapatkan informasi kasus sebanyak-banyaknya. Setelah hakim daerah Chunan tiba di tempat kejadian, dia memerintahkan petugasnya untuk menarik jaring lagi di sungai Yangtze, tetapi masih tidak menemukan apapun. Dia sedikit mengernyit dan berpikir sejenak, lalu memerintahkan petugas untuk memanggil semua orang yang melaporkan kejahatan tersebut. Ada 2 orang utama yang melaporkan kejahatan tersebut, dan mereka melaporkan kejahatan tersebut bersama-sama. Salah satunya adalah wanita muda yang menangis sedih di tepi sungai. Dia juga istri dari Zhang yang mungkin terbunuh dalam kecelakaan tersebut. Wanita muda tersebut adalah istri muda yang dinikahi oleh Zhang setelah istri pertamanya meninggal karena sakit. Tuan Zhang menikahkannya dengan keluarga. Zhang berusia 45 tahun ini, dan wanita muda ini baru berusia awal 20-an, lebih dari 20 tahun lebih muda dari Zhang yang menikah dengan keluarga tersebut 5 tahun lalu. Orang lain yang melaporkan kejahatan tersebut adalah seorang tukang perahu bernama Wang. Perahunya adalah perahu tenda kecil di tepi sungai, yang hanya dapat menampung 5 atau 6 orang. Tukang perahu Wang kira-kira seusia dengan Zhang. Dia mencari nafkah di sungai yang sejak dia masih kecil, menghasilkan uang dengan mengangkut orang dengan perahu. Zhang adalah seorang pengusaha dan memiliki beberapa toko. 3 hari yang lalu, Zhang pergi ke rumah Yingtian untuk membeli barang. Mereka sepakat untuk bertemu di sini di tepi sungai pada pukul 10.15 pagi ini, dan kemudian pergi ke rumah Yingtian untuk membeli barang. Tanpa diduga, sesuatu terjadi pagi ini. Ceritakan lagi seluruh ceritanya. Nyonya Zhang, tolong ceritakan dulu padaku, kata Hakim Chunan kepada mereka berdua. .bsp.com Hakim Chunan membuat keputusan. Saya akan membuat keputusan untuk Anda, beritahu saya dulu. Hakim Chunan mengangguk. Saat remaja putri itu menangis, banyak orang di sekitarnya menunjuk ke arah remaja putri tersebut dan membisikkan beberapa gosip. Lihat, sesuatu telah terjadi pada Tuan Zhang. Dia masih berpakaian penuh warna dan diolesi riasan. Sayangnya, Tuan Zhang jatuh cinta pada seorang wanita. Pria yang baik. Tapi, sayangnya, orang baik tidak berumur panjang. Saya telah mendengar bahwa ketika Zhang menikahi seorang gadis muda, dia memiliki seorang kekasih yang adalah seorang anak lelaki miskin kepada Tuan Zhang. Tidak, saya mendengar bahwa ketika Wang naik ke kursi sedan, dia menangis begitu keras hingga dia menolak untuk naik ke kursi sedan. Anda bisa mengetahuinya dengan melihatnya. Dia mengatakan itu setelah menikah Tuan Zhang, dia masih. Bagaimana kabarnya? Ceritakan padaku secepatnya. Kemarilah, aku akan memberitahumu dengan tenang. Untuk sesaat, orang-orang memperhatikan. Gosip orang-orang sampai ke telinga Zhu Ping'an tak terhitung banyaknya, speaker kecil. Semakin banyak orang berbicara, mereka menjadi semakin hidup dan antusias, seolah-olah mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bah, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Istriku tidak seperti yang kamu katakan. Istriku dan majikanku sedang jatuh cinta. Pembantu di sebelah wanita muda itu mendengar gosip orang-orang di sekitarnya menjadi merah dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia berbalik ke arah penonton. Diam. Setelah melihat ini, beberapa petugas melangkah maju dan meneriaki semua orang, dan kemudian suasana sedikit tenang. Bab 547, selesaikan kasus ini dengan aman. 2. Nona Zhang Wang, silakan lanjutkan. Melihat suasana sudah sedikit tenang, Hakim Chunan mengangguk kepada wanita muda itu dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Tuan Qingtian, tuanku memberitahuku 3 hari yang lalu bahwa dia menyewa tukang perahu Wang Gui, dan berkata dia akan pergi ke rumah Yingtian untuk membeli barang pagi ini, dan waktu keberangkatan yang disepakati adalah pukul 9:04.
Tuanku, pada jam 4 pagi ini, saya mengemas upacara dan membawa Xin Ruan keluar. Wanita muda itu, Ni Zhang, terisak dan menceritakan kisah kejadian tersebut sambil menyeka air matanya. Setelah tuanku keluar pagi ini, sekitar 1 jam kemudian, pelayan biar melaporkan kembali kepadaku bahwa dia mendengar seseorang mengetuk pintu, mengetuk dengan sangat cepat, dan berteriak, Nyonya Zhang, buka pintunya, pintu dengan cepat. Saya berjalan ke halaman. Saya mendengar teriakan ini, jadi saya meminta pelayan biar untuk membuka pintu, dan kemudian saya menemukan tukang perahu Wang Gui di luar. Petik 2. Wang Gui tampak cemas. Dia bertanya, Nyonya Zhang, ini sudah larut, mengapa Tuan Zhang belum naik perahu? Saya terkejut. Tuan saya sudah keluar selama 1 jam, jadi mengapa tidak, dia belum naik perahu. Lalu aku merasa panik, aku membawa pembantuku dan meminta orang tuaku untuk mengikuti tukang perahu ke tepi sungai untuk mencari tuanku. Aku bertemu kenalan di jalan-jalan pintas dari jalan menuju tepi sungai. Berjalan saja menyusuri tepi sungai. Kami sampai di sungai. Hanya ada 1 perahu di sungai, tetapi tidak ada jejak suami saya pemerintah daerah untuk melaporkan kasus ini. Untunglah. Tuanku terkenal karena menepati janjinya. Selama dia berjanji untuk melakukan sesuatu, dia akan tiba pada waktu itu. Jika dia tidak bergegas ke sana pada waktu yang ditentukan, sesuatu harus dilakukan telah terjadi, Tuan Qingtian. Anda harus membuat keputusan untuk keluarga saya dan tuan saya. Wanita muda itu berkata sambil menahan air matanya. Dia tidak bisa lagi menahan kata-katanya. Isak tangis di awal berubah menjadi memilukan. Dia berlutut di tanah dan memohon kepada Hakim Cunan untuk membantunya. Terdengar suara mendengung di sekitar, seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Karena ada pejabat resmi di dekatnya, orang tidak berani berbicara dengan keras, namun bisikan itu terus berlanjut, terutama saat remaja putri itu sedang berbicara. Karena tugas resmi, orang hanya saling berbisik dan mengutarakan pendapat. Tuan Zhang hanya keluar dengan kaki depannya. Ketika seseorang mengetuk pintu belakang, dia membuka pintu. Apa maksudnya ini? Dia benar-benar pria yang tidak bermoral. Tuan Zhang, hei, saya sudah mendengar hal ini sejak lama. Wanita tidak mengikuti aturan wanita. Anda memikirkan istri yang serius. Siapa yang membukakan pintu untuk pria sepagi ini? Mungkin mengira tukang perahu itu adalah selirnya. Bagaimana mungkin sepatuku tidak basah padahal aku sering berjalan di sepanjang sungai? Tuan Zhang juga meminta bantuan. Kamu bisa mengambil jalan pintas, tapi kamu harus memperhatikannya keamanan. Tadi malam hujan dan tepi sungai paling licin. Dibandingkan dengan orang yang berbicara dengan suara pelan, wanita muda itu berlutut. Saat bercerita, Zhu Ping'an mendengarkan dengan sangat cermat. Di tengah jalan, alis Zhu Ping'an bergerak sedikit dan terangkat sedikit, seolah-olah pintu ruangan tertutup telah dibuka. Dia melirik wanita muda yang berlutut di kaki Hakim Cunan, lalu melirik ke arah tukang perahu Wang Gui yang berdiri di sampingnya menunggu jawaban, dan kemudian Zhu Ping'an mengalihkan perhatiannya ke Hakim. Mari kita lihat bagaimana Hakim menanganinya terlebih dahulu. Bangunlah dulu. Sebagai pejabat orang tua, saya secara alami akan membuat keputusan untuk rakyat. Hakim mengangkat tangannya dan meminta seseorang untuk menarik wanita muda itu ke atas ceritanya lagi. Kembali ke Tuan Qingtian, yang lebih muda bernama Wang Gui. Nenek moyangnya telah tinggal di tepi sungai Yangtze selama beberapa generasi, begitu pula yang lebih muda. 3 hari yang lalu, Tuan Zhang meminta seseorang untuk menemukan saya dan membuat janji pergi ke rumah Yingtian untuk membeli barang pada pukul 15 hari ini. Di tepi sungai inilah, ketika dia tiba untuk berlayar, pada jam mau, pemuda itu datang ke tepi sungai untuk menunggu Tuan Zhang. Pada jam mau, Tuan Zhang tidak datang. Pemuda itu menunggu di sisi kiri sungai dan Tuan Zhang tidak datang. Dan waktunya sudah diatur sebelumnya. Ketika kita sampai di Yingtianfu, kita harus menjemput tuan muda dari toko teh Liji. Tuan Zhang sudah hampir setengah jam terlambat dan belum datang untuk naik perahu. Bagaimana jika kita terlambat? Sudah waktunya untuk menjemput rumah Li Shaodong, tetapi dia tidak mampu membelinya. Jadi,
Dia bergegas ke rumah Zhang untuk bertanya mengapa dia tidak naik perahu. Saya tiba di rumah Tuan Zhang, saya buru-buru mengetuk pintu. Meminta Nyonya Zhang untuk membukakan pintu. Nyonya Zhang bertanya mengapa masih pagi sekali, jadi saya bertanya mengapa Tuan Zhang belum naik perahu. Nyonya Zhang terkejut dan berkata bahwa Zhang telah pergi pagi-pagi sekali. Rombongan itu datang ke sungai lagi, tetapi memang tidak ada tanda-tanda keberadaan Zhang karena Zhang sudah keluar. Mengapa tidak dia naik perahu? Kemudian pemuda itu merasa ada yang tidak beres, jadi dia membujuk Nyonya Zhang untuk segera melaporkan kasus tersebut. Apa yang mereka katakan sama persis dengan apa yang dikatakan wanita muda Zhang Wang, dan mereka berdua benar katanya hanya dari sudut yang berbeda, tapi isinya sama. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan tukang perahu Wang Gui, orang-orang di sekitarnya mulai bertukar pendapat dengan suara pelan. Ada yang mengatakan bahwa wanita muda Zhang Wang berkolusi dengan selirnya untuk membunuh Zhang. Ada yang mengatakan bahwa Zhang mengambil jalan pintas dan jatuh ke sungai Yangtze dan mengalami kecelakaan berjalan menyusuri sungai menuju dermaga. Benar. Setelah mendengar apa yang dikatakan tukang perahu Wang Gui, Hakim Cunan sedikit mengernyit dan berpikir keras. Apa yang dikatakan tukang perahu Wang Gui dan Nyonya Zhang Wang secara kasar konsisten, dan tidak ada perbedaan. Setelah berpikir sejenak, Hakim Cunan sedikit mengangkat alisnya. Anda baru saja menyebutkan bahwa Anda bertemu dengan seorang kenalan dalam perjalanan ke sungai. Kenalan tersebut mengatakan bahwa Tuan Zhang mengambil jalan pintas ke sungai. Siapa nama kenalan ini? Di mata Hakim Cunan, kenalan ini disebutkan oleh Tuan Zhang. Tapi poin kuncinya adalah apakah Tuan Zhang telah berjalan ke tepi sungai. Ini terkait dengan lokasi pekerjaan pencarian, dan juga sangat membantu kasus ini. Ya, wanita muda itu sedikit ragu-ragu. Siapa itu? Hakim Cunan mengarahkan pandangannya pada wanita muda itu, mata di bawah alisnya sangat dalam. Tuan, saya adalah putra dari keluarga gadis saya, Murakami, yang bekerja di dermaga, dan merupakan putra kedua dari keluarga tua Zhao di sebelah timur desa. Wanita muda, Nyonya Zhang Wang, menjawab di bawah tatapan Hakim Cunan. Setelah wanita muda Zhang Wang menyelesaikan jawabannya, bisikan orang-orang mencapai klimaks. Bahkan jika ada pelayan di sekitar, suaranya tetap berdengung, dan sepertinya orang-orang sangat bersemangat. Bukankah Erlang dari keluarga tua Zhao adalah kekasihnya sebelum menikah dengan Tuan Zhang? Ternyata itu Erlang Zhao. Aku harus malu untuk mengatakannya. Cek. Bukankah Zhao Erlang belajar untuk itu? Mempersiapkan ujian. Mengapa dia tiba-tiba pergi ke dermaga untuk membawa barang? Apakah Anda kekurangan uang? Oh, Tuan Zhang yang malang, Anda benar-benar pezinah. Mendengarkan jawaban wanita muda Zhang Wang, orang-orang mulai terkejut, semakin menuding wanita muda itu, dan banyak dari mereka bahkan bodoh. Banyak adegan muncul, lalu desahan dan cibiran datang silih berganti. Kemarilah, suruh Zhao Erlang datang. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya minta nasihatnya. Hakim Cunan memanggil 4 petugas dan memerintahkan mereka untuk mengundang Zhao Erlang. Meneruskan Zhao Erlang. Nah, berapa lama perjalanan pulang pergi ini? Perjalanannya sendiri akan memakan waktu setidaknya setengah jam, ditambah pertanyaan dari hakim dan sebagainya, saya tidak tahu berapa lama. Selain itu, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Zhu Ping'an memandang lelaki tua kurus dan sakit-sakitan serta putranya yang khawatir tidak jauh dari sana, serta cendekiawan yang berjinjit dan melihat ke arah rumah Yingtian, dan setiap pendatang baru yang menggosok tangan mereka dan melihat ke dalam, arah pulang dari waktu ke waktu. Ayah, matahari dan bulan telah berlalu, dan tahun-tahun tidak bersamaku. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri sekali lagi. Kemudian, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Seorang pemuda yang sederhana dan jujur melintasi kerumunan, menunjuk ke arah tukang perahu Wang Gui, dan menatap ke arah Hakim Cunan. Tolong Pak, tolong tangkap pembunuh ini. Bab 548, selesaikan kasus ini dengan aman. 3. Tolong, Tuan, tolong tangkap pembunuh ini. Orang-orang masih mendengarkan kasus ini dan memperhatikan hakim daerah yang menugaskan petugas, menunjuk pihak-pihak yang terlibat, dan dengan santai bertukar gosip dan pemikiran mereka tidak terduga. Itu seperti guntur di tanah.
Ini langsung mengejutkan orang-orang yang tenggelam dalam gosip. Bisakah Anda menangkap pembunuh ini? Ini, apa maksudmu pembunuhnya ada di tempat kejadian? Hanya dua pihak yang terlibat yang baru saja selesai membicarakan kasus tersebut, dan tidak ada perbedaan antara apa yang mereka katakan tentang kasus tersebut, dan tidak ada yang mengatakan siapa pembunuhnya. Bagaimana pembunuhnya bisa keluar sekarang? Atau di lokasi? Siapa kamu? Betapa beraninya Anda berbicara omong kosong di depan hakim daerah dan tongsi. Siapa kamu? Anda mengatakan seseorang adalah seorang pembunuh, tetapi dia adalah seorang pembunuh. Mengapa wajahmu begitu besar? Mengapa kamu tidak buang air kecil dan bercermin untuk melihat siapa dirimu? Orang bodoh macam apa ini? Orang-orang yang terkejut menoleh untuk melihat orang yang mengeluarkan suara itu, ingin melihat siapa yang rabun jauh. Kemudian orang-orang berbalik dan melihat si idiot yang mengeluarkan suara. Saat matahari terbit di timur, pemuda itu melintasi kerumunan dan berdiri di sebelah barat hakim, menghadap ke timur. Sinar matahari yang berkilauan menyinari dirinya, seolah-olah lingkaran-lingkaran cahaya emas dan perak bermekaran di atasnya, dan di sana adalah sesuatu yang mempesona dan menarik perhatian. Ini adalah seorang pemuda dengan wajah sederhana dan jujur. Saat ini, dia menunjuk ke arah tukang perahu Wang Gui, yang baru saja selesai berbicara. Namun, tidak ada aura sama sekali, baik di wajah maupun di tubuhnya. Tidak apa-apa jika Anda mengatakan itu adalah penghakiman ilahi seperti yang dilakukan Bao Qingtian dan Di Renji. Anda, seorang pemuda yang tampaknya naif, ingin meniru penghakiman ilahi orang lain. Apakah Anda bercanda? Mustahil untuk mengidentifikasi pembunuhnya. Adegan yang tadinya hening selama 2 detik karena perkataan tiba-tiba pemuda itu tiba-tiba menjadi berisik. Sekalipun ada pejabat di sekitar, itu tidak akan berpengaruh. Haha, bocah konyol ini pasti terlalu banyak minum. Tidak peduli apapun kesempatannya, dia terus mengobrol. Mari kita lihat bagaimana kamu turun. Siapa kamu? Kamu pasti sakit. Kamu bilang tukang perahu adalah pembunuhnya. Dia seorang pembunuh. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa berkata sembarangan. Petik 2. Hei, coba kulihat, bocah konyol ini pasti jatuh cinta pada janda Tuan Sang. Lihat kegenitannya. Dia menangis dan memutar pinggangnya, dia benar-benar wanita yang tidak bermoral, mungkin dialah yang menyakiti Tuan Sang. Benar, menurutku Zhao Erlang sangat mencurigakan. Mungkin mereka adalah dua pezinah yang berkumpul, dan mereka berpikir Tuan Sang menghalangi percintaan mereka. Dia sangat bahagia karena dia berkolusi untuk membunuh Tuan Sang saat dia keluar. Tidak, lihat bagaimana dia ragu-ragu ketika hakim daerah bertanya padanya siapa kenalannya bertemu di pagi hari adalah. Jelas bahwa dia adalah seorang pencuri dengan hati nurani yang bersalah. Dia melindungi selirnya. Orang-orang melirik ke arah Zhu Ping'an, lalu memandang ke hakim yang berdiri di samping, menggelengkan kepala. Mereka tidak percaya, kata-kata Zhu Ping'an sama sekali. Mendadak, saya tidak menduganya sama sekali. Saya tidak percaya, benar-benar tidak percaya. Pihak-pihak yang berkepentingan baru saja menceritakan apa yang mereka ketahui, dan tidak ada perbedaan antara keterangan. Selain itu, mereka sama sekali tidak menyebutkan bagaimana Zhang dibunuh atau oleh siapa. Apakah Anda sekarang mengidentifikasi tukang perahu sebagai pembunuhnya? Bukankah ini terlalu terburu-buru? Anda berkata, bagaimana ini bisa membuat orang mempercayai perkataan Zhu Ping'an? Hei, pemuda ini terlalu banyak membaca dan sedikit tidak sadarkan diri kan? Bagaimana dia bisa mengikuti ujian kekaisaran seperti ini? Dia, Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan mendesah kecewa. Orang tua itu berpikiran sama seperti orang lain. Setelah terkejut dengan kalimat tajam Zhu Ping'an, dia mencibir. Semua orang sama, bahkan wanita muda Zhang Wang yang melaporkan kejahatan itu tidak terkecuali. Dia bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah tukang perahu Wang Gui di sebelahnya, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhu Ping'an penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan. Yang paling kentara adalah Wang Gui, tukang perahu yang dituduh oleh Zhu Ping'an sebagai pembunuhnya. Di hadapan semua orang, tukang perahu Wang Gui tampak marah,
Seluruh tubuhnya gemetar, lalu menatap Zupingan dengan mata terbelalak, seolah-olah dia adalah Doe yang telah dianiaya dan dianiaya. Hakim Cunan baru saja memerintahkan petugasnya untuk mengundang Zhao Erlang. Sekarang dia tiba-tiba mendengar pernyataan Zupingan. Wajahnya yang rendah hati, menyendiri dan bermartabat jelas terkejut, dan dia menatap Zupingan. Di sini, orang-orang lainnya sedang menunggu, segera mundur. Jika itu menunda penyelesaian kasus yang mulia, jangan salahkan orang di tangan kita karena tidak memiliki penglihatan. Yang bertanggung jawab atas ketertiban juga bereaksi. Dua petugas berjalan cepat menuju Zupingan dengan pedang di pinggang, tampak seperti paman dan terlihat tidak baik kepada pengunjung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua memutuskan untuk mengusir Zupingan. Dia sepenuhnya menganggap Zupingan sebagai perbuatan baik. Dalam proses mengikuti hakim daerah berturut-turut untuk menyelesaikan kasus, mereka menemui banyak pembuat onar seperti ini yang hanya mencari masalah. Mereka berdua mengulurkan tangan untuk mengusir Zupingan kembali, sambil merasa beruntung atas Zupingan. Jika hakim daerah kami yang baru bukan pejabat yang jujur dan memperlakukan orang-orang dengan buruk, kami tidak akan bisa mengusirnya, dan kami harus menamparkan wajahnya. Hakim Cunan hanya melirik ke sini, lalu menoleh lagi dan memusatkan perhatiannya pada wanita muda Zhang Wang dan tukang perahu Wang Gui lagi. Di mata Hakim Cunan, dia secara tidak sadar mengklasifikasikan Zupingan sebagai salah satu orang baik. Persidangan kasus ini tetap penting, dan para pembuat onar ini cukup membujuk mereka untuk pergi, selama petugas polisi tidak mempersulit mereka. Yah, itu sudah lama terjadi, tapi tidak ada yang menungguku. Melihat reaksi semua orang, Zupingan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengangkat sudut bibirnya. Kemudian ketika petugas itu mengulurkan tangan untuk mengantarnya kembali, dia dengan tenang meraih ke dalam pelukannya dan mengambil bagian yang mirip dengan yang tadi. Hal yang sama yang diambil oleh Tuan Tongzi tersebar di depan wajah kedua petugas itu. Ultimatum resmi. Segel warna merah terang, dijamin asli. Terlebih lagi, tidak ada yang berani memalsukan hal ini di era ini. Ini adalah kejahatan besar berupa pemenggalan kepala, dan bahkan mungkin tersangkut. Kedua petugas itu mengira Zupingan akan membayar sesuatu. Mereka tidak peduli sama sekali dan ingin mendorongnya. Namun, ketika mereka melihat dokumen resmi berukuran besar tiba-tiba muncul di depan mereka, keringat dingin mengucur di tubuh mereka dahi. Kemudian tungkai dan kakinya melunak, dan dia berlutut di tanah dengan suara dentang. Sial, hari apa ini? Kenapa aku baru bertemu pejabat, dan sekarang bertemu pejabat lain? Mereka semua lebih tua dari tuanku. Yang barusan adalah Tuan Tongzi dari peringkat kelima. Meskipun yang ini memiliki pangkat resmi lebih rendah, dia adalah pejabat kekaisaran peringkat 6 di Akademi Hanlin. Anak muda, saya telah bertemu dengan Anda, Tuan. Mohon maafkan saya. Kedua petugas yang mengusir Zupingan segera berlutut dan bersujud kepada Zupingan. Bab 549, selesaikan kasus ini dengan aman. 4. Sudah dewasa. Tidak, itu sebenarnya pejabat lain. Namun, orang dewasa ini masih terlalu muda. Dia sepertinya baru berusia 15 atau 16 tahun. Para penonton menjadi gempar, dan mata mereka hampir melotot. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, seolah-olah matahari telah terbit di barat. Satu detik dia menjadi orang bodoh yang mereka tertawakan, dan detik berikutnya dia berubah menjadi pejabat. Dari idiot kedua hingga pejabat, jaraknya terlalu besar. Semua orang tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, tetapi faktanya ada dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Sertifikat resmi yang baru saja diambil Zupingan di lapangan sudah tidak asing lagi bagi mereka. Tongzi kelas 5 yang sombong itu hanya mengeluarkannya sekali saja. Meski tidak bisa memastikan keasliannya, pejabat resmi yang sering bersentuhan dengan barang-barang tersebut pasti akan melakukannya bisa membedakannya. Jelas sekali bahwa kedua pejabat itu berlutut di tempat. Di antara mereka, yang memiliki reaksi paling besar adalah lelaki tua yang tinggal di kabin yang sama dengan Zupingan di kapal. Orang tua itu selalu menganggap Zupingan sebagai seorang sarjana yang pergi ke rumah Yingtian untuk mengikuti ujian sarjana malam hari. Ketika Zupingan sedang belajar di malam hari dengan diterangi cahaya lilin,
lelaki tua itu malah mengira Zupingan sedang belajar di malam hari. Misalnya, keponakannya menyebutkan banyak pengalaman terburu-buru untuk ujian. Alhasil, saya tidak pernah menyangka sarjana macam apa yang dia buru-buru mengikuti ujian. Dia sudah menjadi pejabat. Ya Tuhan, berapa umur orang ini? Namun memikirkan adegan pembacaan Zupingan di malam hari dengan cahaya lilin, lelaki tua itu semakin terkesan. Pantas saja ia sudah menjadi pejabat di usia muda bekerja. Perubahan di pihak Zupingan kembali menarik perhatian Hakim Cunan. Meskipun Hakim Cunan sangat arogan dan pantang menyerah, etika paling dasar dalam jabatan resmi tidak dapat diabaikan. Saat saling menyapa, Hakim Cunan bertindak sama seperti sebelumnya di depan Tuan Tongsi. Dia berdiri tegak seperti sebelumnya, tetapi tangannya sedikit melengkung. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan ini, apa dasar dari apa yang baru saja Anda katakan? Setelah melihat upacara tersebut, Hakim Cunan tidak ragu-ragu sejenak, dan langsung menanyakan pertanyaan tersebut kepada Zupingan. Inilah yang menjadi perhatian semua orang. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Zupingan. Betul, kenapa, apa dasarnya? Hanya karena Anda seorang pejabat, Anda tidak bisa mengatakan bahwa seseorang adalah pembunuhnya, jadi dialah pembunuhnya. Semua perhatian tertuju padanya, tapi itu saja. Menghadapi pandangan hakim dan semua orang, Zupingan tidak menggugah selera semua orang dan mengalihkan perhatiannya ke tukang perahu Wanggui. Tuan, saya dianiaya, saya dianiaya. Tukang perahu Wanggui berlutut di tanah di bawah tatapan Zupingan, berteriak bahwa dia dianiaya, seolah-olah dia telah menderita ketidakadilan yang besar, tetapi matanya sedikit mengelak, dan dia tidak berani menatap Zupingan. Melihat penampilan Wanggui yang berlebihan, Zupingan menggelengkan kepalanya sedikit, berjalan ke arahnya, dan bertanya dengan ringan, apakah Anda masih ingat apa yang Anda panggil ketika Anda pergi mendobrak pintu rumah Tuan Zhang pagi ini ketika Tuan Zhang tidak melakukannya, tidak sampai. Apa? Kapan Anda membunyikan pintunya? Tukang perahu Wanggui tertegun. Ya, apakah kamu masih ingat? Zupingan mengangguk. Nyonya Zhang, cepat buka pintunya. Tukang perahu Wanggui tidak tahu apa yang dimaksud Zupingan dengan bertanya, jadi tanpa sadar dia mengatakannya. Setelah mendengarkan kata-kata Wanggui, Zupingan mengangguk, lalu menoleh ke arah Hakim Cunan, menangkupkan tangannya sedikit. Itulah mengapa saya menyebutnya pembunuh. Petik 2. Para penonton bingung. Di mana mereka? Apa ini? Hanya satu kalimat dan saya menyimpulkan bahwa tukang perahu Wanggui adalah pembunuhnya. Sangat normal untuk memanggil pintu. Pasti ada cerita yang teduh. Ini bukan cerita yang teduh, lalu apa yang dimaksud dengan cerita yang teduh? Kata, pejabat, memiliki dua arti. Orang miskin tidak akan melawan orang kaya, dan rakyat tidak akan melawan pejabat. Hei, para pejabat ini mengambil apapun yang mereka katakan, dan mereka tidak memilikinya jika tidak. Mereka hanya mengatakan apa yang mereka katakan. Mereka mengacaukan yang benar dan yang salah dan menyebut rusa sebagai kuda, yang merupakan kesulitan bagi kita sebagai orang biasa rakyat. Wanggui, seorang tukang perahu, telah mencari nafkah di tepi sungai selama beberapa generasi. Dia telah terkena angin, hujan, dan matahari, dan telah bekerja keras untuk mencari nafkah. Lihatlah Nyonya Zhang Wang, berpakaian emas dan perak, bersenang-senang dan minum, tampak seperti rubah betina yang kepanasan, menggoda orang lain. Sekilas, dia tidak terlihat seperti orang baik. Namun, orang dewasa kecil ini sebenarnya mengatakan bahwa pembunuhnya adalah tukang perahu Wanggui, hanya dengan mengetuk pintu. Hei, orang baik menderita ketika bertemu dengan pejabat yang tidak bermoral ini. Seperti kata pepatah lama, kantor pemerintah buka di selatan, jadi jangan masuk jika Anda punya alasan atau tidak punya uang. Penonton menghela nafas dan ketidakpuasan mereka terlihat jelas. Setelah mendengarkan kata-kata Zupingan, Hakim Cunan menjadi bijaksana. Setelah berpikir beberapa detik, dia mengalihkan perhatiannya ke tukang perahu Wanggui yang sedang berlutut di tanah. Tuan, Anda adalah pejabat orang tua Cunan kami. Anda harus membuat keputusan untuk penjahatnya. Penjahat tidak akan menerimanya. Penjahat tidak akan menerimanya. Tuan, tukang perahu Wanggui berlutut di tanah, berjalan beberapa melangkah ke kaki Hakim Cunan,
lalu memeluk dia mengangkat paha Hakim dan mulai melolong sedih. Tidak yakin, Zhu Ping'an menunduk dan menatap tukang perahu Wang Gui. Penjahatnya tidak yakin. Tukang perahu Wang Gui mengangguk penuh semangat, air mata mengalir di wajahnya, merasa sangat sedih. Orang-orang yang menonton merasa tertekan sekaligus marah. Mereka merasa kasihan pada Wang Gui, pria malang itu, dan marah karena petugas anjing meremehkan kehidupan manusia dan menyebut rusa sebagai kuda. Oke, Anda sudah lama menunggu Tuan Zhang di tepi sungai pagi ini, jadi mengapa Anda pergi ke rumah Tuan Zhang untuk membukakan pintu? Zhu Ping'an mengangguk, lalu berjongkok dan menatap Wang Gui dan bertanya. Kami sudah membuat janji. Pagi ini saya naik perahu untuk mengantar Tuan Zhang ke rumah Yingtian. Tuan Zhang terlambat dan tidak datang. Tentu saja saya pergi ke rumah Tuan Zhang untuk meminta Tuan Zhang naik ke kapal perahu. Tukang perahu Wang Gui tampak sedih dan suaranya penuh rasa malu. Dengan kesedihan dan kemarahan. Oh, orang yang Anda cari adalah Tuan Zhang. Zhu Ping'an mengangguk, suaranya setenang biasanya, tetapi kalimat berikutnya menjadi tegas dan keras. Karena Anda mencari Tuan Zhang, lalu mengapa melakukannya? Kamu menelpon Ni Zhang saat kamu menelpon pintu. Tanda tanya. Pertanyaan Zhu Ping'an seperti sambaran petir, langsung mengenai sasaran. Dahi tukang perahu Wang Gui meneteskan keringat dingin dan dia tiba-tiba duduk di tanah. Beberapa penonton tiba-tiba menyadarinya, tetapi lebih banyak orang yang masih bingung. Mereka masih memandang kosong pada fakta dan tidak dapat memahaminya sama sekali. Kali ini, sekelompok orang yang tiba-tiba menyadari merasa sangat berprestasi, berinisiatif menjelaskan kepada orang-orang di sebelahnya. Adegan itu ramai, orang-orang saling berbisik, dan memandang Zhu Ping'an dengan sedikit kagum. Ini berarti Anda tahu bahwa Tuan Zhang tidak ada di rumah, jadi Anda menelepon Nyonya Zhang. Anda tahu bahwa Tuan Zhang tidak ada di rumah, tetapi Anda pergi ke rumah Tuan Zhang untuk memintanya naik perahu. Pencuri menelepon untuk menangkap pencuri. Awalnya itu adalah metode yang bagus, tetapi ketika Anda menelepon, Anda menunjukkan kekurangan Anda. Anda adalah pembunuh Tuan Zhang. Katakan padaku, di mana Tuan Zhang? Karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu menunda Tuan Tongzi dan tugasku, itu akan menjadi hukuman tambahan. Semua penonton tiba-tiba mengerti pada saat ini, dan adegan itu langsung bertepuk tangan. Mereka tidak lagi hanya terkesan oleh Zhu Ping'an, si dewasa kecil. Awalnya saya mengira dia bodoh, pejabat jahat yang merugikan rakyat, tapi saya tidak menyangka dia menyelesaikan kasus yang semua orang anggap tidak tahu apa-apa dengan kalimat sederhana dia mampu mendeteksi setiap detail dan melihat segala sesuatunya dengan jelas, dan dia menyelesaikan kasus ini dalam satu gerakan. Pantas saja dia menjadi pejabat di usia yang begitu muda, sungguh luar biasa. Qingtian masih hidup, Bao Zeng datang lagi, Shen Duan, Del, semuanya diteriakkan dengan kagum oleh para penonton. Pada saat ini, pertahanan psikologis tukang perahu Wang Gui telah dirusak oleh pertanyaan terus-menerus dari Zhu Ping'an. Dia pingsan di tanah seperti ayam betina yang jatuh ke dalam air. Yan menceritakan fakta kasusnya dengan jujur, dan kemudian dia diantar oleh petugas ke hutan di tepi sungai, di mana dia menggali Zhang yang terbunuh dari tempat yang berantakan dengan rumput mati di dalamnya, hutan. Saat Zhang yang terbunuh ditemukan, kekaguman para penonton terhadap Zhu Ping'an mencapai puncaknya. Bab 550, Pengorbanan Sungai. Setelah kasus ini terselesaikan, Hakim Cunan segera mengeruk saluran air di sungai tersebut dan memulihkan lalu lintas air. Sebelum menaiki kapal, Hakim Cunan secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Zhu Ping'an atas bantuannya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tentu saja, agar tidak menunda kemajuan semua orang pada waktunya, Hakim Cunan hanya mengucapkan terima kasih, tapi Zhu Ping'an sepertinya dikejutkan oleh Guntur, seperti Cao Cao dan Liu Bei sedang minum dan berdiskusi tentang pahlawan, dan Liu Bei menjatuhkan sumpitnya karena terkejut. Sampai dia naik perahu, mood Zhu Ping'an masih sedikit tidak normal. Hai Rui, hakim di Kabupaten Cunan ternyata adalah Hai Rui. Menyebut diri sendiri dengan namanya dan menyebut namanya adalah etiket dasar sastrawan kuno. Baru saja ketika Hakim Cunan mengucapkan terima kasih, dia menyebut dirinya Hai Rui. Nama Hai Rui bisa dikatakan sebagai ciri khas dinasti Ming.
Aku tidak menyangka akan bertemu Hairui di sini. Sekarang aku memikirkan tentang seragam resmi Hairui yang tambal sulam, kesombongan dan kejujurannya, serta gayanya yang tidak menunjukkan pilih kasih atau rasa takut akan kekuasaan. Seharusnya aku sudah menebak bahwa itu adalah dia. Terutama hakim di Kabupaten Chunan. Ini adalah penunjukan resmi pertama Hairui. Meskipun dia pernah bertemu orang-orang luar biasa seperti Yan Song, Su Jie, Gao Gong, dan Zhang Juzheng sebelumnya, Zhu Ping'an masih sangat bersemangat saat bertemu Hairui kali ini. Hairui adalah pejabat jujur dalam sejarah Tiongkok yang dapat dibandingkan dengan Bao Zheng. Dia adalah pejabat teladan di zaman kuno dan salah satu dari sedikit penguasa Qingtian di antara masyarakat. Legenda dan cerita tentang dirinya beredar luas di kalangan masyarakat. Tentu saja, Hairui juga merupakan tokoh kontroversial dalam sejarah. Ada juga banyak tulisan tentang Hairui dalam sejarah tidak resmi. Misalnya, cerita tentang Hairui yang memaksa putrinya yang berusia 5 tahun mati kelaparan. Menurut catatan tidak resmi, Hairui memiliki seorang putri berusia 5 tahun yang lugu dan lucu. Seorang pelayan laki-laki memberinya kue untuk dimakan. Ketika putrinya sedang makan, Hairui menyadarinya dan bertanya kepada putrinya dari mana kue itu berasal, dan putrinya menjawab dengan jujur. Hairui sangat marah dan menegur, mati kelaparan adalah tindakan tidak senonoh kecil tapi masalah besar. Bagaimana bisa seorang gadis menerima kue dari pelayan laki-laki? Jika kamu mengetahui rasa malumu dan mati kelaparan, kamu akan dianggap sebagai putriku, Hairui. Putrinya sangat ketakutan hingga dia menangis dan menolak makan lagi, dan kemudian dia benar-benar mati kelaparan. Jika catatan sejarah liar ini benar, maka Hairui terlalu tidak masuk akal. Dia hanyalah seorang yang sok suci, mesum, dan munafik. Namun, jika dipikir-pikir, rekor ini terlalu konyol. Zhu Ping'an juga telah secara khusus memeriksa buku sejarah sebelumnya, dan tidak ada catatan tentang masalah ini yang ditemukan dalam sejarah resmi dinasti Ming. Kisah Putri Hairui yang mati kelaparan tidak tercatat sampai Wan Li Yehuobian. Namun, buku ini bukanlah sejarah resmi, melainkan sejarah tidak resmi. Penulisnya baru berusia 9 tahun ketika Hairui meninggal, yang artinya bahwa tidak ada catatan tidak resmi setidaknya 20 tahun setelah kematian Hairui, dan penulis juga mengatakan bahwa kejadian ini hanya apa yang dia dengar, dan tidak dikonfirmasi. Sangat mungkin Putri Hairui mati kelaparan karena rumor yang disebarkan oleh lawan politik. Tentu saja, bukan berarti tidak ada kemungkinan. Orang modern tidak bisa memastikannya, tapi mereka bisa. Saya baru saja bertemu Hairui, yang dapat digunakan untuk memverifikasi apakah catatan resmi dan tidak resmi tentang Hairui sesuai dengan fakta. Hairui membuat putrinya kelaparan sampai mati. Pertama-tama, Hairui harus memiliki seorang putri. Tampaknya tidak ada catatan dalam sejarah resmi bahwa Hairui memiliki seorang putri. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, lalu menenangkan emosinya. Aku menundukkan kepala dan menyantap sarapan. Ini adalah sarapan yang dikirim oleh kapten. Itu adalah makanan mewah dengan 4 hidangan dan 1 sup. Karena pemilik kapal mengetahui identitas Zhu Ping'an sebagai pejabat Hanlin, dia menolak membiarkan Zhu Ping'an tinggal di kabin aslinya apapun yang terjadi. Dia secara khusus menyiapkan kamar dengan lokasi terbaik dan kenyamanan tertinggi untuk Zhu Ping'an beristirahat. Sarapan juga baru disajikan. Dan EBS.P. Zhu Ping'an beberapa kali menolak kebaikan pemilik kapal tanpa hasil, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Ini adalah keistimewaan status. Tak heran jika banyak orang ingin mengikuti ujian kekaisaran dan menjadi pejabat. Tidak lama setelah Zhu Ping'an selesai sarapan, rumah Yingtian sudah sangat dekat. Setelah kapal berhenti, Zhu Ping'an mengemasi barang-barangnya dan keluar dari kabin. Di luar, kapten sudah menunggu di geladak dengan kuda Zhu Ping'an, dan dia dengan rajin menurunkan Zhu Ping'an dari kapal. Setelah turun dari kapal, kapten bersikeras untuk memberikan Zhu Ping'an 50 tael perak sebagai hadiah. Namun Zhu Ping'an dengan tegas menolak. Tinggal di kabin kelas 1 dan menyantap sarapan orang lain saja sudah sangat memuaskan, lalu bagaimana saya bisa menerima uang orang lain? Setelah turun dari kapal, Zhu Ping'an tidak ingin tinggal lama di rumah Yingtian. Karena pertimbangan etiket,
Zhu Ping'an mempertimbangkan untuk mengunjungi pamannya dan penduduk desa lainnya sebelum berangkat ke utara. Tidak sulit menemukan penginapan tempat paman dan yang lainnya menginap. Zhu Ping'an berpikir sejenak dan pergi ke penginapan tempat pamannya menginap selama pemeriksaan persalinan terakhir mengetahui bahwa paman dan yang lainnya menginap di penginapan ini lagi kali ini. Namun, saya tidak mengunjungi paman saya. Paman dan beberapa warga desa pergi untuk mendukung buku sekolah perempuan yang baru dirilis. Saya mendengar bahwa paman dan yang lainnya telah keluar pagi-pagi sekali dalam beberapa hari terakhir dan kembali sebelum jam malam atau keesokan paginya. Nah, ini paman buyutku Zhu Souren. Hanya berdasarkan tingkah laku pamannya, Zhu Ping'an sudah meramalkan hasil pamannya tanpa mengikuti tes. Buku sekolah perempuan. Apa ini? Ujian seharusnya terlihat seperti ujian. Mengapa kamu begitu tertarik belajar di sekolah khusus perempuan? Ini benar-benar perjalanan umum. Pelajarannya tidak pernah dipelajari. Jika kakek dan nenek saya mengetahui hal ini, mereka akan marah besar. Karena pamannya tidak ada di sini, lupakan saja. Zhu Ping'an terlalu malas untuk pergi ke tempat romantis. Zhu Ping'an terlalu malas untuk melihat penampilan pamannya dan orang lain yang sedang mengejar buku sekolah perempuan. Di lobi penginapan, Zhu Ping'an meninggalkan pesan dan pergi. Catatan itu berisi beberapa baris teks agar paman dan orang lain tahu bahwa dia pernah ke sana. Sebelum berangkat, dia meminta petugas toko untuk menyerahkannya kepada paman ketika dia kembali. Setelah meninggalkan penginapan, Zhu Ping'an berkendara menuju utara. Bepergian di siang hari dan bermalam di malam hari, baik di stasiun pos atau bangunan tempat tinggal, atau terkadang di kuil. Hampir tidak ada orang yang tidur di hutan belantara, meskipun hari sudah agak larut, Zhu Ping'an akan berjalan beberapa menit lagi untuk menemukan seseorang untuk tinggal bersama. Ada banyak sawah di selatan sungai Yangtze dan banyak ladang kering di utara. Zhu Ping'an memahami hal ini secara mendalam di jalan. Semakin jauh ke utara, semakin sedikit sawah yang ada. Ketika tinggal bersama orang lain atau bertemu dengan petani di jalan, Zhu Ping'an selalu mengobrol sebentar dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui tentang hasil panen dan pajak. Ngomong-ngomong, Zhu Ping'an sangat ramah kepada orang-orang di bawah pemerintahan dinasti Ming. Pemahamannya juga lebih banyak tentang kehidupan. Di era pemerintahan feodal, standar hidup masyarakat sangat bergantung pada orang tua dan pejabat setempat. Pajak selangit, keputusan pemerintah, dan sebagainya. Zhu Ping'an menuliskan apa yang dilihat dan didengarnya serta isu-isu yang disebutkan dalam obrolan orang-orang sebelum tidur di malam hari, dan akan mempelajarinya perlahan setelah tiba di ibu kota. Pada hari ini, Zhu Ping'an melewati sebuah desa bernama Majiazuang. Desa tersebut tampak seperti kota yang kosong. Jika bukan karena gonggongan anjing dan suara ternak yang datang dari desa tersebut, Zhu Ping'an akan melakukannya curiga bahwa dia telah tiba. Namun, begitu dia keluar dari desa, Zhu Ping'an melihat suara-suara keras, gong dan genderang yang keras di depannya, dan lautan orang berkumpul di sekitar sungai datang ke sini. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Dilihat dari posturnya, sepertinya mereka sedang mempersembahkan kurban ke sungai.